بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبع ihsan ila yaum tub'atsun. Amma ba'. Pertanyaan akhir, apakah ada qabliyat subh sesudah salat subuh? Ya ikhwatul iman. Amma salatul qabliyat subh wa huwa raka'atin wa salat subuh raka'atin. La tujzi anna. Salat subuh atau salat fajar sunnahnya 2 rakaat. Tidak ada lagi setelah salat subuh atau setelah salat fajar, salat tidak ada lagi ya. Kecuali kalau ada memang mereka masuk ke masjid, i'tikaf atau syukur wudu, karena itu lahu sabab lain lagi ya. Amma qabliyah dan salat subuhnya hanya 2 rakaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian SMS yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, apa yang disebut dengan tauhid asma wa sifat? Ya ikhwatul iman ukhtul mu'minah. Awalan tentang tauhid. Tauhid ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Amma rububiyah itu kekuasaan Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah. Sudah tidak meragukan lagi seperti banyak firman Allah SWT yang turun ayat Makkiyah. Ya ayuhan nas, taqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. La in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh, yakun Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Amma ayat rububiyah ini, kufar Quraisy di zaman jahiliyah, mereka yu'min bihada. Mereka beriman. Kalau ditanyakan, siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Dia akan mengatakan Allah. Rububiyahnya bagus. Sama kehancuran mereka, yaitu uluhiyah. Beribadah mereka kepada Allah SWT menyekutukan dengan berhala-berhala. Itu. Liyuqarrib ilaina zulfa. Dengan adanya berhala-berhala itu, kami lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyekutukan Allah, ibadahnya syirik. Seperti dia bersumpah wallati wal uzza, wallati wal hubal, demi Tuhan, demi Uzza, demi Hubal. Ini kita ikhwatul iman, akhi yang bertanya di SMS, sama hancurnya, yaitu tauhid kita dikarenakan ibadah-ibadah kita banyak menyekutukan Allah SWT. Ini uluhiyah. Ibadah hanya untuk Allah. Jangan menyekutukan Allah SWT. Ala dinillahil khalis. Hanya agama ini kepunyaan Allah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Tidaklah Allah memerintah kita untuk masuk dalam agama Islam ini harus ikhlas. Dan yang ketiga, asma sifat. Yaitu ciptaannya yang bisa kita lihat. Ya. Mana yang telah diciptakan termasuk diri kita. Wafi ampusikum ayah. Innahu hakama antum tantikun. Langit, bumi, semua itu. Dan diri kita juga ya. Ini tanda-tanda ayat kebesaran Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, apa hukum tolong-menolong untuk membahas suatu permasalahan yang dilarang oleh agama? Awalan ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'ala itsmil udwan. Ini orang kufar, orang kafir. Mereka tolong menolong untuk apa? Untuk permusuhan dengan kebencian. Ini dilarang oleh agama. Amma orang yang beriman, mereka saling tolong menolong dengan kebaikan dan takwa, mendekat diri kepada Allah, menambah amal-amalnya.
Maka Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Nomor 2 ya. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka orang yang beriman, dia selalu tolong menolong untuk kebaikan dan menambah takwa kepada Allah SWT. Jadi Anda seorang beriman kepada Allah, jangan minta tolong kepada orang non-Islam, terutama Yahud. Mereka ada memiliki satu maksud. Ketika dia bantu kita, di balik itu dia memecah belah kita. Ini yang sudah terjadi di negeri kita, ya ikhwatul iman. Sehingga kita sesama Islam pun jadi permasalahan dan pertikaian sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh mau bertanya, apa artinya surah dan apa artinya ayat? Katanya anjing diharamkan dan najis. Awalan kalau di dalam Al-Quran kita ada 114 surah. Ya? Nah, 114 surat. Di dalam surat itu nanti ada ayat. Bisa ayatnya ada 3 yang paling pendek, ada yang 10, ada yang 200. Tergantung surat dan nama-nama surat itu, dan ayatnya sudah dicantum oleh Allah SWT dan telah diterapkan Nabi SAW di dalam Al-Quran, di dalam Mushaf Utsmani. Jadi kalau surat nanti di dalamnya itu ada mengandung ayat, ya. Dan yang kedua, ikhwatul iman, anjing adalah haram. Memelihara anjing untuk di rumah, di dalam rumah, untuk dijadikan main-main, tidak boleh, ikhwatul iman. Itu haram hukumnya, ya. Ini sudah dijelaskan Nabi SAW. Tapi kalau anjing untuk memburu atau untuk menjaga aset Anda, lah harap dia. Allahu a'lam bishawab, ya. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, amalan-amalan sunnah apa saja yang ada di hari Jumat dan amalan wajib? Amalan ikhwatul iman, amalan sunnah yang ada di hari Jumat. Pertama sekali, Anda dianjurkan minas sunnah mandi, berpakaian rapi dan wangi-wangian, dan mendatangi masjid lebih badri, mubakiran atau lebih awal. Yang kedua, membaca surat kafi, memperbanyakkan salat sebelum khatib naik mimbar, dan berselawat kepada Nabi. Sama yang wajibnya salat Jumat, mendengar khatib ketika dia berkhutbah dan salatnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, apa yang dinamakan istinsyak itu? Syukran. Ikhwatul iman, ini di dalam bab wudu. Sanalana Nabi Salam ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Ayat ini menjelaskan, wahai orang yang beriman, ketika engkau menegakkan salat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, usap kepala dan kedua kaki kita. Nabi SAW mengajar kita, mencontohkan dengan tertib. Pertama, membasuh tangan kita. Terus kita berkumur-kumur sekalian dengan tangan satu, ya, masukin air ke lubang hidung, istinsyak. Terus kita keluarkan, istinsyar namanya, ya. Artinya memasuki air di dalam hidung kita, itu istinsyak, dan mengeluarkan istinsyar, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, untuk meluruskan mungkin sebagian jamaah yang tidak tahu hukum berbicara di dalam khutbah, lantas bagaimana? Ya, awalan ikhwatul iman, boleh ada namanya nasihat sebelum khatib naik mimbar. Perlu ikhwatul iman, kalau di negeri kita ini kita lihat orang tidak menguasai tentang khutbah ini, tidak memahami hukum khutbah ini. Ketika dia datang ke masjid, ngobrol atau dia berbicara ketika khatib lagi berkhutbah, ini tidak dibenarkan, musnah khutbahnya. Lagau dalam bahasa Arab itu
cancel, musnah, dia tidak mendapat apa-apa. Nah, kalau kita ingin membenarkan atau meluruskan supaya mereka tidak berbicara, maka hendaklah sebelum khutbah itu mungkin memberikan nasihat, memberikan peringatan ketika khatib lagi berkhutbah, jamaah yang hadir Jumat ini jangan ada yang mengucapkan perkataan yang lebih bagus, nasihatin sebelum khatib naik mimbar, sampaikan penjelasan ini ya. Mudah-mudahan yang hadir tidak mengeluarkan statement apapun ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, mengapa amalan yang disertai riya termasuk syirik kecil? Nah, ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini di dalam surat Kahfi yang terakhir. Maka ketika kita beramal hanya ingin bertemu Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, amalan kita di hari kiamat ini bersih dan murni, tidak menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kama ikhwatul iman, kama qala Nabi sallallahu ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum min masih indi. Qala qulna bala ya Rasulullah, asyirkul khafi an yaquma ar-rajul yusalli lima kana rajul. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Maukah aku beritahukan sesuatu yang aku takut kepada kalian nanti? Salah satu adalah yaitu syirik yang tersembunyi. Ketika seseorang dia berdiri menegakkan salat bukan karena Allah, hanya karena mencari pujian seseorang. Dalam riwayat yang lain, dia menegakkan salat, dia beribadah, bersedekah, bersiam, semua bukan karena Allah, karena mencari pujian, bahwa dia itu beramal sesuatu hanya untuk mencari pujian manusia. Dan ini kata al-fuqaha termasuk syirik asghar. Syirik asghar ini kalau dia tidak bertobat bisa menjadi syirik akbar. Ani yakhruju anil millah. Bisa keluar dari millah Islam ya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda memiliki sikap ini. Dengan pelan-pelan Anda tinggalkan, insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, di dalam mendengarkan khutbah, apakah tema yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi oleh seorang khatib misalnya? Boleh khatib iman ketika kita seorang khatib menyampaikan tema khutbah itu, terutama kita harus memberikan statement firman Allah. Allah uqal Rasul, uqal sahabah, uqal Imam Syafi'i al-Imam haddatsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kasihkan ayat, dia bacakan dalam bahasa Arab. Terus dia kasihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca juga hadis itu dengan sandarannya, dengan rawinya dalam bahasa Arab, dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu dia bahas ayat-ayat yang ingin dia bahas. Tentang apa? Tentang kondisi dan lingkungan kehidupan kita. Dari ayat itu, dari hadis itu dia bisa menjelaskan bahwa kalau dia pakai akal, dia menggunakan akalnya, dia menjelaskan kayak berbicara begitu, tidak ada hadis, tidak ada Qur'annya, dan ini haram. Dan ini yang kita ketahui sekarang, khutbah-khutbah yang ada di negeri kita seperti itu ya ikhwatul iman. Dan ini bahaya ya ikhwatul iman. Ada Quran tapi nggak ada hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi. Seolah-olah dia yang berbicara, dia yang memberikan nasihat. Dan ini haram hukumnya ikhwatul iman. Haruslah kita pilih khatib yang memberikan pemahaman khutbah itu yang telah dicontohkan Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada tabi'in ila yaumina hada ya. Mudah-mudahan khutbah kita itu diterima oleh Allah SWT dan Jumat kita juga ikut diterima Allah SWT. Kita tambahkan lagi ikhwatul iman tadi khutbah, dan tidak boleh dia menyebut nama pun tidak dibenarkan. Wala yadhkurul asma.
Laidus, tidak dibenarkan dia menyebut nama-nama seseorang atau nama pemimpin. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i dan yang semua fuqaha ini ya. Jadi kalau dia memberi nasihat atau mendoakan pemimpin, cukup dia menyebutkan pemimpin aja yang memimpin negeri ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, mohon penjelasan masalah ru'yatullah. Nah, ikhwatul iman, mohon penjelasan masalah ru'ya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengatakan saya melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu di dalam surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqibah. Surat yang pertama ya. Allah selalu mengawasi kita. Sama di dalam hadis rukun ihsan, yaitu wahid. Satu rukun ihsan itu adalah anta'budullah karena katarau. Fa illam takun tara fa innahu yara. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak, dia melihat kita ya. Alhamdulillah, ketika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innama thuqifu illa bihablin minallah, hablin minan nas. Dalam surat Al-Imran, dimanapun kita berada, selalu kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita sudah memberikan hak-hak Allah, beriman, bertakwa, ibadah, yakni hablum minallah kita dalam ibadah kita kepada Allah, dan bisa juga kita memiliki hablum minan nas. Berarti Anda selalu diawasi Allah SWT, dan apapun tingkah laku Anda meyakini diawasi Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.